Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah orang Arab yang mengatakan ketika menggambarkan dan mengilustrasikan hari-hari terakhir dari penghujung bulan Ramadan, mereka mengatakan dzaba mu'dhamuhu wa yabqa a'dhamuhu. Hampir kita sudah meninggalkan banyak dari hari-hari yang sudah kita lalui dari bulan Ramadan. Akan tetapi yang tersisa dari Ramadan ini adalah yang paling agung dan yang paling mulia. Terutama saat ini kita sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan dan hanya menyisakan beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan berpisah dan entah kapan kita akan berjumpa dengannya kembali. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai reminder dan pengingat untuk diri kita pribadi dan para jamaah bahwa Lailatul Qadar yang sedang kita tunggu kedatangannya ini adalah malam yang sudah kita dambakan kehadirannya sejak lama. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sampai mengatakan, seandainya toh Allah Subhanahu wa taala tidak membocorkan malam Lailatul Qadar di hari keberapa, di bulan apa, maka pasti aku akan menghidupkan malam-malam panjang dalam waktu 1 tahun. Maka bagaimana mungkin kemudian kita meninggalkan untuk bisa mencapai malam yang penuh dengan kemuliaan, khairun min alfi syahr, kalau Nabi SAW sudah membocorkan ternyata Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Oleh karena itu, jamaah rahmati Allah, ini adalah sebuah nikmat yang agung. Ketika Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala bocorkan ada di 10 terakhir bulan Ramadan, maka disinilah kita tergerak. Maka disinilah kita mencoba dengan segala sisa-sisa energi yang masih ada ini untuk bisa mengejar dan mencapai Lailatul Qadar tersebut. Salah satunya adalah dengan i'tikaf. Meskipun itu sesaat, meskipun hanya beberapa saja, maka jangan sampai terlewatkan di 10 terakhir bulan Ramadan yang tersisa beberapa hari ke depan ini. Oleh karenanya Imam Az-Zuhri mengatakan, i'tikaf ini adalah hukumnya sunnah mu'akkadah. Memang bukan menjadi penjamin kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar 100%. Tapi dengan adanya i'tikaf yang alhamdulillah masjid ini memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bisa melakukan satu ibadah yang kata para ulama ilmu fikih sunnah muakkadah, tapi kalau kita kaitkan dengan sirah nabawiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya sepanjang hidupnya. Semenjak syariat puasa turun di tahun kedua Hijriah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati 9 kali Ramadan dan tidak pernah sekalipun untuk meninggalkannya. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya Ramadan terakhir sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beriktikaf selama 20 hari terakhir. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah kesempatan emas agar kita bisa mencapai kemuliaan yang kata para ulama Lailatul Qadar kalau seandainya mampu kita gapai, itu adalah bagian dari surplus atau tambahan usia dan tambahan umur untuk kita semua. Memang usia kita kaum muslimin yang merupakan umat terakhir ini terbatas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu jauh. Mereka dikaruniakan umat-umat terdahulu sampai 900 sampai 1000 tahun, ini sudah biasa. Sedangkan usia kita ini diperpendek. Masa kita hidup di dunia ini dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu bahwasanya kita berada di akhir zaman ini penuh dengan kemaksiatan yang dipermudahkan untuk kita bisa menunaikannya.
Maka dipersempitnya usia kita, diperpendeknya umur kita ini agar catatan dosa ini tidak semakin menumpuk di dalam suhuf dan lembaran-lembaran catatan kita. Namun di sisi lain dengan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan agar kita bisa meraih satu kesempatan dan peluang emas yang itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu Lailatul Qadar. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar mukhtassatun bihadhil umur, dikhususkan dengan segala kenikmatannya, dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala di balik malam itu. Kata beliau, zadallahu biha syarafan lam takun liman qablaha, di mana Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada umat terdahulu, dan ini menjadi petunjuk bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah karakteristik dan ciri khas yang hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat terakhir, dan kita termasuk di antaranya. Maka oleh karena jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lakukan paling tidak 3 hari untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Entah di malam keberapakah ia akan menyapa kita. Yang pertama, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus yang hubungan kita dengan dunia untuk sementara waktu. Ini adalah salah satu di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtaitu fi ashr awakhir bima la yastaitu fi ghairi akhrajal Muslim." Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan semangat juangnya begitu tinggi untuk menyambut 10 terakhir yang itu tidak pernah didapati oleh Aisyah selama mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan yang lain. Maka salah satu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf. Dan kita pun menyadari bahwasanya mungkin di antara kita ada yang terikat yakni dengan pekerjaan atau dengan aktivitas yang mungkin barangkali di malam itu kita tidak bisa untuk menjalankan i'tikaf di masjid sebagaimana saudara-saudara kita yang alhamdulillah diberikan keluasan waktu untuk bisa tinggal di masjid dan beribadah sepanjang malam. Namun hal itu bukan berarti penghalang bagi kita untuk tetap beribadah. Selama kita bisa beribadah, entah dengan bacaan Al-Quran, entah dengan zikir-zikir, entah dengan permintaan doa di sepanjang malam 10 terakhir, dalam kondisi apapun, dimanapun yang kita berada, itulah yang akan bisa menarik insyaallah ta'ala kesempatan dan peluang terbuka lebar agar kita bisa menggapai dan mencapai Lailatul Qadar tersebut. Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah, perbanyak doa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan doa yang insyaallah para jamaah sudah banyak yang menghafalkannya. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini perlu kita rutinkan sepanjang malam 10 terakhir ini. Karena doa seperti ini tidak hanya menutup dosa-dosa kita, tapi doa ini mampu meleburkan dan bisa menghapuskan dari catatan amal kita. Adapun yang terakhir, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gencarkan, marilah kita ajak terutama anak istri kita dan keluarga kita untuk meramaikan dan menghidupkan malam-malam 10 terakhir dari bulan suci ini. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, menghidupkan malam-malam panjangnya, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membangunkan seluruh anggota keluarganya guna meramaikan malam tersebut. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, kemampuan, kemudahan dan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan di hari-hari terakhir sebelum kita akan berpisah dengannya ini, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir kalinya. Maka kencangkan tali kekang kita agar Ramadan kali ini lebih berkesan, lebih bernilai, lebih bermakna, dan lebih indah daripada Ramadan yang sebelumnya. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salih a'malina.
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.